sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan. Ustaz pakai peci, jamaahnya mau Ustaz pakai sorban. Ustaz pakai batik, jamaahnya mau Ustaz pakai jubah. Makanya mengikut orang kita akan pusing sendiri. Yang penting kita sesuai ajaran Islam, menutup aurat, mengikut sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang udah pakai batik bagus, yang pakai jubah bagus, yang pakai peci bagus, yang pakai sorban sunnah. Jangan kelahi. Kalau antara yang pakai batik dan pakai jubah kelahi, yang ketawa yang nggak pakai celana. Alhamdulillah semuanya yang di luar sana nanti cepat masuk surga. Amin. Nanti yang lebih dulu masuknya di dalam. Amin. Yang penting masuk surga. Qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Amin. Apalagi Bapak Sekda di tengah kesibukannya mau hadir. Puncak jabatan PNS Kabupaten adalah Sekda. Gak ada lagi di atas Sekda yang PNS. Tapi kalau udah PNS bisa jadi wali kota, bupati bisa. Mudah-mudahan Pak Sekda amanah. Amin. Sekda itu jabatannya gak lama, tapi hisapnya lama. Tapi Pak Sekda yang hadir pengajian langsung masuk surga. Amin. Sama-sama mobil dinasnya sekali. Anak-anaknya soleh-solehah. Amin. Jabatannya menjadi amal soleh. Amin. Ada orang yang masuk surga karena sholat sunnah, tahiyatul masjid, qabliyah ba'diyah, sholat tahajud, sholat witir, masuk surga dari pintu babus sholat. Mudah-mudahan ada di antara kita yang masuk surga dari babus sholat. Amin. Siapa itu? Pasti. Loh, kok bisa? Dia bisa masuk dari pintu batu sholat. Kenapa? Karena dia membantu surau langgar dan musola masjid-masjid dengan tanda tangannya. Dia bisa masuk dari pintu batu sedekah. Kenapa? Karena dia bisa dengan kekuasaannya, mumpung kekuasaan masih ada dalam genggaman tangan, pakai untuk menolong agama Allah. Betul? Betul. Setelah tausiah baru datang orang menjumpai saya. Ustaz Somad, apa yang bisa kita lakukan untuk Islam? Bapak kerja apa sekarang? Baru pensiun kemarin. Baca Yasin aja lupa. Kemarin waktu ada jabatan kemana aja? Waktu tanda tangan masih laku, kenapa gak ikut pengajian? Maka kebahagiaan saya hari ini adalah hadir tokoh-tokoh masyarakat. Sekarang banyak penokoh, penipu, tapi hari ini yang hadir adalah tokoh-tokoh kita. Bapak Taufik, Bapak Sekda, sahabat-sahabat dari Al-Mumtaz. Ada pula saya lihat baju FKPPI, ada FPI, macam-macam seragamnya. Ada polisi sebelah kiri, ada tentara sebelah kanan, ada BM yang mengawal di depan. Katanya Tasikmalaya itu macet, enggak ada macet. Ternyata ada trader di depan. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala silap salah kami. Mungkin ada yang tadi terlambat, ada yang tadi terlalu cepat, ada yang berdiri tadi kan dulu, ada yang nahan kencing. Ampunkan silap salah Abdul Somad yang membuat orang terus tunda-tunda, tertanggi-tanggi, tertunggu-tunggu. Tapi insya Allah setiap tetes peluh keringat hari ini dibalas Allah kebaikan. Amin. Bil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, bahwa fisabilillah, maka dia sama seperti orang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah.
Maafkan saya Kiai, maafkan saya Ajenan, maafkan saya Tuan Guru. Abdul Somad tidak sopan, mungkin kurang adab. Ustaz Somad nanti kalau ceramah di bumi Pasundan, di bumi Sunda, tolong suaranya jangan keras-keras. Mereka bukan seperti orang Sumatera. Di Sumatera itu ceramah keras karena banyak gunung angin kencang. Sudah harus pelan-pelan. Jamaah sekalian. Lagi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mau Sumatera, mau Jawa Barat, mau Riau, mau Tasikmalaya, yang penting sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nabi tegak di atas mimbar. Lalu Nabi melihat ke bawah, kata Nabi, aku melihat haud. Haud artinya telaga. Nanti ada yang minum dari telaga ini di padang mahsyar. Telaga itu bernama Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-Kautsar. Siapa yang minum dari situ ya Rasulullah? Yang minum dari telaga Al-Kautsar itu adalah ikhwani. Ikhwani, kami ya Rasulullah, antum ashabi. Kalian sahabat-sahabatku. Melihat aku, makan denganku, perang denganku. Tapi mereka adalah ikhwani. Mereka saudaraku. Siapa mereka ya Rasulullah? Amanu bi wa lam yarawni. Mereka percaya kepada aku. Mereka beriman kepada aku. Padahal mereka tidak pernah melihat aku. Mereka ada di Kabupaten Tasikmalaya. Amin. Ada yang pernah melihat Nabi? Nabi palsu? Kita tidak pernah melihat Nabi. Tapi kenapa mereka datang kemari? Mereka datang ke sini karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak pernah melihatnya, walaupun tidak pernah perang dengannya, walaupun tidak pernah makan dengannya, kita akan bersama dengan dia. Dia yang berjanji, almar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kita datang kemari berpanas-panasan, jalan kaki, naik ojek, numpang teman. Pulangnya nggak tahu. Maka kedatangan kita kemari bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda cinta kepada Nabi Muhammad? Hari ini semuanya datang memenuhi masjid rumah Allah. Ini tanda cinta. Kalau beginilah masyarakat ramai penuh, gimana sholat berjamaah? Betul-betul ini kota santri, ini negeri 1000 pesantren, ini negeri berjuta-juta santri. Kita pertahankan ini sampai hari kiamat. Siap mempertahankan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur sampai hari kiamat? Siap kita pertahankan masjid tetap ramai sampai hari hancur dunia? Memang yakin kita hidup? Kita akan mati. Paling lama umur Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, 60 tahun, 70 tahun. Kita akan mati, bapak akan mati, ibu akan mati, pejabat mati, orang kaya mati, Ustaz Somad belakangan. Kita semua akan mati, tapi masjid ini akan tetap diramaikan. Siapa yang meramaikan masjid ini? Itulah anak-anak yang hari ini digendong ibu. Itulah anak-anak yang hari ini nangis kepanasan. Itulah anak-anak yang berada di atas. Mereka yang akan meramaikan masjid ini 20-30 tahun yang akan datang. Takbir! Apa yang kau tanam, itu yang akan kau tuai. Betul? Kalau kau tanam padi, maka padi juga. Kalau kau tanam cabai, cabai juga yang akan kau petik. Kalau kau tanam rumput, rumput juga. Tidak akan mungkin berbuah padi, guys. Saya buat slogan baju kaos: tanam padi, panen padi; tanam cabai, panen cabai; tanam rumput, panen rumput, guys. Jadi Allah, maka tanamlah hari ini padi, supaya 20-30 tahun akan datang yang muncul adalah ulama-ulama, yang muncul adalah ajenan-ajenan, yang muncul walaupun dia sekda, walaupun dia bupati, walaupun dia camat, walaupun dia kades, tapi dia tetap menolong agama.
polisi, tapi dia menolong agama Allah lebih baik daripada baju koko isinya setan. Betul. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi mudah-mudahan suaminya tidak dilarikan pelakor. Mudah-mudahan yang belum hamil segera hamil. Nikah dulu. Berarti dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersedih, rezekimu tidak lancar, bisa puasa sunat. Jangan sedih kena PHK. Allah akan memberikan balasan di masa akan datang kalau kau sabar. Kau belum ada apa-apanya. Dulu mereka kelaparan sampai putih biji mata mereka menantikan makanan. Hari ini masih ada saudara-saudaramu, insya Allah akan menolong engkau. Kalau kau lapar, Allah akan mengenyangkan engkau. Syaratnya apa? Banyak-banyak beribadah. Falyabudu rabba hadzal bait. Banyak-banyak beribadah kepada Allah. Kalau kau banyak beribadah kepada Allah, apa balasannya? At'amahum min ju'. Kalau kau lapar, Allah akan membuat kau kenyang. Kalau kau takut, kalau kau cemas, kalau kau galau, kalau kau ngeri, amanahum. Banyak-banyak baca itu. Ila fi Quraisy, ila fihim rihlatas syita'i was-shayf, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Tidak ada kunci menjalani hidup kecuali banyak ibadah. Apakah orang-orang kaya yang rumahnya besar, yang mobilnya mewah itu tenang? Tidak. Belum tentu. Berapa banyak orang kaya yang rumahnya besar, mobilnya mewah, kekayaannya 50 miliar, utangnya 150. Hidup dikelilingi utang, di rumah itu semuanya utang, mobil utang. Satu-satunya yang gak utang cuma istrinya. Betul. Waktu akan nikah akan terima dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Oleh sebab itu maka kenikmatan yang besar adalah ketika hati kita masih diisi iman dan Islam. La ilaha illallah. Makanya ketika anak kita lahir itu kita bisikan di telinganya, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Laki-laki mesti pandai azan. Ini nanti anak lahir gimana? Apa mertuanya? Nih, azan. Sebentar ya Pak, sebentar ya. Nona infeksi azan. Buka YouTube dulu. Maaf ya, Bapak belum pandai dengar di sini. Yang pertama kali dimasukkan ke telinganya sebelah kanan adalah lafaz la ilaha illallah. Itu yang pertama dimasukkan ke telinganya. Mentang-mentang orang Sunda, apakah ada yang dimasukkan ke telinga anak yang pertama kali? Asep. Yang pertama kali masuk ke telinganya adalah nama Allah. Kenapa itu yang dimasukkan? Masuk lafaz Allah ke telinganya, masuk ke otaknya, masuk ke jantungnya, dari jantung
kalau dia hidup, dia akan menjadi hamba Allah yang saleh. Maka jangan lupa, bagi anak yang sudah lahir, sudah besar, jangan diazankan lagi. Tahu kemarin lupa, karena anaknya udah kelas 2 SMP. Pulang dari sini, ini sudah mengazankan anak itu hukumnya sunnah. Dalilnya hadis hasan, hadis paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif. Mengazankan anak dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengazankan Sayyidina Hasan, anak Sayyidatina Fatimah, anak Sayyidina Ali. Beliau mengazankan Sayyidina Husain, anak Sayyidatina Fatimah, anak Sayyidina Ali. Maka kita pun mengazankan anak-anak kita. Kita ingin kita mati nanti, mereka juga yang membisikkan ke telinga kita, la ilaha illallah. Abdul Somad nanti kalau mati, tolong jamaah membisikkan, tapi nggak mungkin. Maksudnya nggak mungkin, masa orang Tasik, tapi bisa aja. Orang Tasik pas datang ke baru jalan-jalan, dapat berita Ustaz Somad di rumah sakit. Ketemu. Apakah mungkin orang Tasik mengatakan, Ustaz Somad nggak usah di sini, dia udah tahu bacaan. Orang Tasik tetap membisikkan Ustaz Abdul Somad. Dulu kau berkata di masjid kami bahwa kau nanti tidak akan mungkin dibisikkan orang Tasik. Ternyata takdir berkata lain. Orang Tasik datang ke Pekanbaru jalan-jalan, mendapat kabar Abdul Somad sedang di ICU. Orang Tasik yang membisikkan ke telinga, la ilaha illallah. Kalimat haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa bi an nub'atsu, dengan itu kita akan mati, dibangkitkan di padang mahsyar. Dengan itu juga kita akan masuk surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala'al badru 'alayya min saniyatil wada, wajaba syukru 'alaina mada'a lillahi da ayyuhal badru sufina jita bil amril mutlaq jita syarra